Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kalau bicara soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kita bilang asli atau yang pertama lah ya, kita bisa bilang bukan hasil amandemen. Ada beberapa orang yang mengatakan begini, kalau itu dilakukan maka akan ada beberapa masalah. Masalah mendasar misalnya akan tidak akan ada lagi Mahkamah Konstitusi. Karena di Undang-Undang Dasar yang asli, yang awal, itu tidak pernah ada tentang Mahkamah Konstitusi, dan ada banyak masalah lain yang lain lagi. Itu bagaimana, Bang? Ya, saya kira di editorial juga dikutip kan bahwa itu dengan bahasa kristalisasi, jangan terburu-buru. Kata di penjelasan Undang-Undang Dasar itu juga artinya hal-hal yang detail-detail itu bisa diatur di tingkat undang-undang di bawahnya, ya, sejauh tidak bertentangan misalnya dengan Undang-Undang dasar tadi itu sebetulnya bisa kita lakukan. Kalau kita melihat itu kemudian apa esensinya? Kenapa kemudian harus kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu? Iya, itu tadi sebetulnya hal praktisnya kita amandemen berkali-kali begitu kan. Nanti ada ide kita amandemen lagi. Nanti ada perubahan situasi global kita amandemen lagi begitu kan. Nah, padahal kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar yang asli itu kan bersifat umum global, ya bersifat global. Ya, jadi sebetulnya yang detail-detail tadi itu yang karena ada perubahan-perubahan, ya memang mengakomodasi sebetulnya Undang-Undang Dasar kita itu terhadap perubahan. Ya, tetapi kalau akomodasi itu dilakukan kepada Undang-Undang Dasarnya sendiri, itu kan tidak baik juga. Ya, kenapa tidak diakomodasi perubahan itu di undang-undang di bawahnya, dalam hal ini undang-undang begitu. Itu bisa saja dilakukan, misalnya soal Mahkamah Konstitusi tadi. Ada yang mengatakan begini, Bang Usman, bahwa wacana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang semula atau kembali ke GBHN ini adalah semacam manuver politik dari orang-orang yang akan masuk ke MPR untuk kemudian memperkuat lagi MPR, karena mungkin selama ini beberapa periode belakangan ini kelihatan yang kuat itu justru DPR. MPR banyak orang mengatakan sebenarnya fungsinya apa ya? Kenapa harus ada begitu? Nah, apakah begitu? Iya, itu dia, kalau kita mengamandemen secara parsial, secara terbatas, tuduhan seperti itu jadi gampang. Ya, karena dia mau populer misalnya begitu ya. Ya, kemudian ada kepentingan untuk menduduki pimpinan MPR misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, besok lagi karena dia mau populer, dia mengusulkan apa begitu kan, kemudian amandemen lagi. Nah, itu yang tuduhan seperti itu bisa saja kalau kita melakukan amandemennya dalam istilahnya itu ada bilang terbatas, ada yang bilang parsial misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita tidak mau, kita khawatir ada kepentingan di balik ide-ide tadi. GBHN lagi dihidupkan misalnya, kalau sifatnya nanti terbatas amandemennya begitu, kenapa tidak kembali ke yang asli saja? Sebelum kita lanjutkan lagi diskusi, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat masyarakat, Bang Usman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Halo Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Leo dan Bang Usman Kansong. Selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana Pak? Setuju tidak Pak kita kembali ke haluan? Bahwa apa yang kita tampilkan oleh media Indonesia ini suatu judul yang luar biasa sekarang ini. Jadi persoalannya bahwa ini persoalan yang kaitannya dengan amanah pendiri negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi itu berdiri tegak di atas Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Oleh sebab itu, amandemen yang kelima menurut saya diperlukan karena kepentingan dan kebutuhan secara ilmiah, filosofis, begitu yang dibutuhkan. Amandemen kelima itu maksudnya mengubah lagi beberapa bagian atau maksudnya mau mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang semula, Pak Iwan? Ya, selama ini kita kan belajar dari pengalaman bahwa apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dimanfaatkan dalam bidang politik gitu kan, dimanfaatkan. Nah, untuk itulah maka diperlukan amandemen itu, tapi tidak seperti yang ada sekarang ini sampai 4 kali amandemen itu, karena kita sudah terlanjur terkena penyakit psikosindroma, psikofobia, bahkan paranoid. Kalau itu yang melahirkan
Itu kan juga sakit undang-undang dasarnya itu. Nah, pengalaman membuktikan 21 tahun sistem politik kita itu lalu istilahnya itu korporatokratif, iya kan? Jadi nah, kalau Pak, itu yang Pak Iwan setuju kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pak? Ya, tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi yang salah itu bukan lembaganya, undang-undang hukum dasarnya, tetapi yang salah manusia yang menafsirkannya. Itu yang menjadi masalah. Manusia yang menafsirkannya. Lalu kita melihat bagaimana perjalanan presiden-presiden kita yang sebelumnya, yang kehidupannya jatuh bangunnya tidak normal. Itu karena apa? Karena ketidakberesan secara moral, pola berpikir kita. Nah itulah, oleh sebab itu sekarang Pancasila dan UUD 45 sebagai pengamalannya ada di dalam pembangunan nasional, haluan negara. Lalu kita ngomong, GBHN, kembali kepada Orde Baru. Itu karena kita terkena penyakit tadi itu. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Riko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Riko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Pak Riko. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Saya menanggapinya bahwa teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang ada nanti di MPR itu tidak lalu semaunya ingin mengamandemen undang-undang hanya kepentingan sesaat. Misalnya sekarang ada wacana untuk pimpinan MPR itu mau dijadikan 10 orang. Itu menghambur-hambur uang rakyat itu. Yang kedua, kalau memang ingin mengamandemen, dipikirkan matang-matang karena ini menyangkut haluan negara. Kalau hanya untuk 5 tahun sekali ganti undang-undang, ganti mengamandemen undang-undang dasar, itu sama aja hanya kepentingan-kepentingan elit. Nah, untuk itu jangan ada kegenitan-kegenitan politik dalam tiap 5 tahunan. Saya berharap MPR itu kalau memang ingin kembali ke haluan negara, benar-benar kembali ke haluan negara. Jangan sampai nanti 5 tahun kemudian dirubah lagi hanya karena tidak terakomodir dalam kepentingan MPR itu sendiri. Kalau begitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pak Riko setuju Pak? Saya setuju kalau asal mereka konsisten. Asal para petinggi negara ini konsisten. Kalau memang mau kembali ke haluan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya memang kembali ke hitonya. Jangan sampai pada saat pemilu dia tidak terakomodir untuk kepentingannya, maka dia mewacanakan amandemen. Itu yang tidak benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Riko ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Apapun yang menjadi wacana, selama itu tujuannya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, kita dukung. Sebenarnya nggak usah pakai undang-undang dasar lah, pakai 2 kalimat aja. Jangan berbuat jahat, jangan merugikan negara, berusaha untuk memikirkan kemajuan bangsa, jangan udah cukup itu aja intinya. Mau pakai apapun istilahnya terserah. Tetapi ini begini. Yang terlihat sekarang cuma beberapa apa yang dikatakan Gus Dur, gelandang-gelandangan politik ini kan mau mencari kekuasaan, bukan untuk memajukan bangsa. Seperti yang disampaikan akan mengakomodir 10 partai untuk jadi pimpinan MPR. Ngapain banyak-banyak pimpinan DPR? 3 aja sebenarnya udah cukup lah. Ngapain harus banyak-banyak mengakomodir? Sekarang itu yang penting, mereka punya jiwa kenegarawanan. Bagaimana berpikir cuma semata-mata untuk kemajuan bangsa, bagaimana menjadikan bangsa. Haluan negara nggak perlu. Sekarang kan presiden ada janji 5 tahun. Buktikan janjinya. Itu yang diawasi oleh DPR. DPR program pemerintah kan semuanya disetujui DPR. Nggak ada pemerintah bisa buat sendiri. Mengenai petunjuk pelaksanaan, kan ada Kepres, ada undang-undang, di daerah ada Perda, ada apa-apa. Semuanya udah baik, nggak perlu lah mau amandemen. Itu cuma ngabis-ngabisin uang. Sidang DPR, sidang MPR, sidang DPR, sidang MPR. Saya berharap mereka menjadi negarawan yang duduk di atas itu sebagai wakil rakyat, dengarkan aspirasi rakyat. Bahwa rakyat ingin negara ini maju, negara ini sumber daya alam, sumber daya manusianya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pendapat rakyat nanti akan kita musyawarahkan, tapi selepas jeda Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, tadi ada 3 pemirsa yang kalau saya boleh katakan yaitu rakyat. Kita sedang bermusyawarat di sini untuk menentukan, dan mereka kelihatannya 3-tiganya setuju kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi apakah itu kemudian jawaban untuk permasalahan bangsa semuanya ini, Bang? Iya,
Bisa jadi itu memang jawaban ya, itu jawaban. Tetapi yang paling penting dari para penelpon tadi adalah semua yang kita lakukan itu adalah demi bangsa ini, ya bukan demi kelompoknya, demi partainya. Ya, kalau kita lihat yang parsial atau terbatas tadi, tuduhan bahwa itu untuk kepentingan partai atau kelompoknya itu kelihatan sekali gitu loh, gampang dituduh. Termasuk usulan itu menambah unsur pimpinan. Iya, karena itu jadi populer kira-kira, termasuk menambah unsur pimpinan MPR jadi 10 itu. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana kalau kita mengamandemen atau kembali ke Undang-Undang Dasar asli itu ya tentang masa depan negara ini ya, dari berbagai sisi, kesejahteraan, persatuannya, NKRI-nya, itu yang ingin kita wacanakan, kita pikirkan ya, jangan sampai kemudian dengan amandemen berikutnya atau amandemen sebelumnya malah yang terjadi misalnya demokrasi yang kebablasan kalau istilah kita misalnya, atau ada pengamat asing yang menyebut demokrasi di Indonesia jadi predatory demokrasi katanya. Apa maksudnya itu, Bang? Ya, demokrasi para penghisap begitu ya, predator yang dia mengambil keuntungan dari demokrasi itu, bukannya dia menegakkan demokrasi, tapi dia mengambil keuntungan dari demokrasi. Kemudian ada termasuk di dalamnya adalah para pembajak demokrasi, misalnya dia yang menempuh jalan demokrasi, tetapi untuk kepentingan di luar demokrasi itu sendiri begitu. Bicara haluan, Bang Usman, kita ingat betul, mungkin sebagian dari kita masih ingat GBHN. Karena pada waktu kita menjadi murid sekolah, siswa sekolah itu harus hafal begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah pada saat Orde Baru, saya ingat betul bahwa GBHN-nya adalah A, tapi kenyataan di lapangannya itu bukan A, bisa jadi minus A malah. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita mewacanakan untuk kembali ke haluan, kembali menggunakan GBHN, hal serupa tidak akan terjadi lagi. Ini hanya pro forma, hanya pertunjukan saja begitu. Iya, saya kira zamannya sudah berubah. Ya, zamannya sudah berubah. Saya kira kekhawatiran seperti itu tidak perlu lagi ya, karena sekarang zaman sudah sangat terbuka, sangat transparan begitu. Kemudian rakyat itu semakin pintar karena pendidikan yang makin maju begitu. Jadi saya kira hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Kontrol juga dari banyak pihak, bahkan dari luar negeri misalnya begitu. Kontrol dari dalam juga sangat kuat karena ya itu eranya sudah berubah. Jadi saya kira tidak perlu kita khawatirkan hal-hal seperti itu. Yang penting adalah tadi, karena niat kita adalah baik begitu untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, persatuan. Ya, jadi saya kira tidak akan ada masalah itu. Penyelarasan hal-hal yang ada setelah amandemen supaya tetap ada karena itu baik. Misalnya katakan MK begitu, Bang, keberadaannya. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang semula, yang asli, itu seperti apa? Iya, tadi bisa diatur lewat undang-undang di bawahnya. Ya, MK sendiri kan diatur dengan undang-undang dan undang-undang dasar begitu. Artinya ada undang-undang tentang MK kan begitu. Betul. Ya, artinya sebenarnya bisa diatur di tingkat undang-undang tentang MK. Ya, ini kan soal kesepakatan di DPR kan begitu ya. Juga yang lain-lain itu bisa dilakukan di tingkat undang-undang di bawahnya atau mungkin peraturan di bawahnya yang kristalisasi istilah para pendiri bangsa kita, para bapak bangsa kita itu tidak di undang-undang dasarnya begitu. Lalu kalau undang-undang dasar yang asli itu terus dikristalisasi, ya lama-lama ya nggak bagus juga ya, menjadi kristal dia, artinya kan remah-remah begitu ya. Jadi kenapa tidak kristalisasinya itu ada di undang-undang di bawahnya begitu. Tapi begini, Bang, kalau kan kita punya hierarki perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Undang-undang di bawah itu tidak boleh tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan undang-undang dasar. Betul. Nah, kalau ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa bertentangan dengan undang-undang dasar, kalau kita kembali ke yang asli, itu bagaimana? Iya, saya kira nanti kita bisa ciptakan mekanismenya. Ketika misalnya MK tidak diatur di dalam undang-undang, ya ini nanti ahli tata negara lah yang akan lebih menjabarkan. Kalau sesuatu tidak diatur dalam undang-undang kan bukan berarti tidak boleh begitu. Misalkan MK tidak ada dalam undang-undang dasar, maksud saya tidak ada dalam undang-undang dasar. Ya itu bisa. Yang sudah dikatakan tidak boleh, misalnya di dalam undang-undang dasar sudah jelas gitu, kemudian aturan di bawahnya itu bertentangan, itu tidak boleh yang seperti itu begitu loh. Tapi ini nanti
nanti pakar hukum tata negara lah yang akan lebih paham menjelaskan. Kita akan lanjutkan diskusi ini, tapi kita harus jeda lagi. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Usman, kalau ada yang mengatakan begini, setiap mobil itu kaca spion itu selalu lebih kecil daripada kaca depan supaya kita tidak lagi melihat ke belakang. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini dikatakan sebagai langkah mundur, itu bagaimana, Bang? Iya, pasti ada yang menganggap seperti itu. Dan saya kira sebagian besar pengamat begitu kalau yang kita wawancara, bahkan kembali memiliki GBHN saja dianggap sebagai langkah mundur, begitu kan? Ya tidak apa-apa ada pendapat seperti itu. Begitu, tapi kalau melihat kaca spion dalam konteks melihat sejarah, kita mengevaluasi diri kita lagi, mengevaluasi kondisi negara ini setelah proses reformasi itu, saya kira itu juga baik. Terkait demokrasi ini maksudnya? Ya, terkait demokrasi misalnya. Nah, kalau kita lihat ketika kita punya UDS kemudian kembali ke dekret dengan dekret dekret presiden. Dengan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita pernah juga mengalami demokrasi yang sangat liberal, yang pemerintahan itu berganti dalam hitungan bulan dengan mudah ya. Itu juga kalau kita lihat kaca spion dalam konteks seperti itu tidak apa-apa. Ya, dalam arti begini, jangan sampai demokrasi kita itu kebablasan karena amandemen 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Itu yang tidak kita kehendaki seperti tadi, jadinya predatory demokrasi begitu kan, banyak penumpang gelap di situ. Istilah penumpang gelap lagi rame juga karena ada satu partai politik yang katanya ada penumpang gelapnya begitu. Ya kemudian pembajak demokrasi itu yang tidak kita inginkan, orang-orang yang mengambil keuntungan atau memanfaatkan demokrasi hanya untuk kepentingan dia. Nah, dalam konteks itu ya tidak apa-apa juga melihat kaca spion. Toh bukan langkah mundur juga, kita barangkali mundur sebentar, tetapi kemudian untuk maju berlangkah-langkah lagi begitu. Bicara soal teknisnya, Bang, kita lihat setiap kali DPR mau membuat undang-undang, itu semacam stigma bahwa prosesnya akan makan waktu lama. Nah, ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bukan sesuatu yang mudah, banyak pro kontranya. Apa iya bisa dengan cepat dilakukan, Bang? Iya, saya kira tergantung memang kepada DPR dan MPR nanti begitu ya. Ya kalau kita lihat tadi sejarah bagaimana kita kembali dari Undang-Undang Dasar sementara ke Undang-Undang Dasar 1945 itu kan melalui dekret. Ya jadi di situ presiden yang Presiden Soekarno waktu itu yang memutuskan. Ya ini juga kan tidak baiklah dalam arti kekuasaan yang menentukan ini begitu. Nah, ini mestinya nanti proses kalaulah nanti wacana ini kemudian terbentuk begitu, itu nanti ya DPR juga. DPR juga yang melakukan itu. Jadi artinya untuk menunjukkan bahwa ini adalah keinginan rakyat, bukan keinginan dari penguasa, dalam hal ini presiden atau siapapun penguasa begitu. Nah, itu yang bisa kita tempuh cara-cara seperti itu. Nah, soal berapa lama memang ya tergantung kepada DPR kita, partai-partai politik kita juga begitu. Kalau rakyat, saya kira tadi kalau kita lihat ya ada yang setuju begitu kan, ada juga yang tidak barangkali begitu. Banyak yang melihat demokrasi kita katanya ini sudah kebablasan begitu ya mungkin setuju. Tapi kalau yang melihat bahwa demokrasi kita sudah baik, apalagi lembaga-lembaga internasional menilai demokrasi kita katanya baik begitu kan ya mungkin tidak setuju, yang menganggap sebagai langkah mundur. Tetapi saya kira ini harus dihidupkan lah, kita harus berani lah untuk menghidupkan begitu. Untuk hal yang kemungkinan baik, kita tidak usah malu, tidak usah gengsi untuk melihat kembali ke belakang begitu ya. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah hadir di sini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, gagasan yang kini muncul untuk melakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 sekaligus mengonfirmasikan peringatan para pendiri bangsa untuk jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi bagi pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Daripada setiap saat tergoda untuk melakukan amandemen, lebih baik kembali ke haluan, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kita lihat nanti sama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.